market Bitcoin masih dipenuhi ketidakpastian pasar. Padahal kita melihat beberapa sentimen itu harusnya berimplikasi negatif terhadap price action dari Bitcoin. Dan tentunya data CPI juga sedikit rancu antara core CPI dengan CPI. Ada apakah dengan beberapa sentimen ini? Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan mengupas berbagai sentimen yang datang ke Bitcoin, tapi Bitcoin masih strong dalam mempertahankan harga sideways-nya. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke event atau rilis data penting tentang CPI di tanggal 13 September kemarin. Nah, ada dua hal menarik teman-teman, yaitu perbedaan antara CPI dengan core CPI. Uang Receh akan ulas terlebih dahulu untuk CPI. Itu berada di angka 3,7% untuk aktualnya. Sedangkan forecast berada di sekitaran angka 3,2%. Artinya ada kenaikan sekitar 0,5%. Sedangkan untuk core CPI itu justru mengalami penurunan, di mana untuk angka aktualnya berada di sekitaran 4,3, sedangkan untuk angka previousnya berada di sekitaran angka 4,7. Nah teman-teman, buat kalian yang belum tahu perbedaan antara core CPI dengan CPI, untuk core CPI itu sendiri makanan dan energi itu dihilangkan. Sedangkan untuk headline CPI atau CPI itu semua data masuk di situ. Jadi di sini kita bisa berasumsi kenapa CPI meningkat sedangkan core CPI itu turun. Kita bisa mengimplementasikan bahwa ada kenaikan CPI itu yang dipicu oleh minyak atau energi, atau yang satu lagi adalah makanan teman-teman. Angka CPI teman-teman itu berimplikasi positif terhadap keputusan The Fed dalam menentukan suku bunga acuan. Di sini Uang Receh pakai CME Fitwatch Tool dan kita bisa melihat sampai hari ini untuk probabilitasnya itu masih sama. 97% itu probabilitasnya mengarah tidak ada kenaikan suku bunga. Sedangkan 3% sisanya atau minoritas itu ada kenaikan suku bunga sekitar 0,25 basis point. Di sini kita bisa mengasumsikan bahwa kemungkinan besar di bulan September memang tidak ada kenaikan suku bunga. Lantas kita harus menilik dong untuk FOMC di sekitaran 1 November. Kemungkinan besar ada nggak kenaikan suku bunga di sekitaran 1 November. Nah teman-teman, bulan September ini akan menjadi key penting untuk The Fed dalam menentukan ada atau tidaknya kenaikan suku bunga satu kali lagi. Ada satu data penting yang The Fed itu masih pantau, yaitu data PCE di akhir bulan. Karena kalau kita melihat antara FOMC meeting di sekitaran tanggal 20 September dan 1 November itu jaraknya cukup cepat teman-teman. Dan tidak mungkin 1 November itu data CPI untuk bulan September sudah rilis. Pasti The Fed akan berpikir untuk menjadikan acuan ada atau tidaknya kenaikan suku bunga akan mengacu pada PCE. Dan tentunya CPI dan PPI akan dibuat menjadi data tambahan. Perlukah untuk menaikkan suku bunga, ataukah memang suku bunga di akhir tahun 2023 sudah tidak akan naik lagi? Dan ini berpotensi pada kuartal keempat kita akan melihat saham dan cryptocurrency mungkin akan naik dengan cukup hijau teman-teman. Uang Receh nggak bilang gila-gilaan ya, tapi potensial di akhir tahun biasanya kita akan melihat risk asset itu mencapai performa terbaiknya. Seperti sama-sama kita tahu, di bulan November tahun 2021 Bitcoin itu mencapai ATH-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke sentimen negatif dari FTX. FTX itu mendapatkan lampu hijau untuk melakukan penjualan aset-aset kriptonya. Dan setelah Uang Receh cek, untuk aset kripto dari FTX itu berada di angka 3,4 billion US dollar. Sedangkan di posisi teratas 1,6 miliar US dollar itu adalah berupa aset Solana. Dilanjutkan Bitcoin dengan 560 juta, Ethereum 192 juta, ada Aptos 137 juta, dan ada stablecoin 120 juta.
Dari aset-aset ini teman-teman, kita kembali mengindikasikan apakah mekanisme yang digunakan FTX dalam menjual aset kripto miliknya itu langsung OTC ataukah bagaimana. Setelah uang receh cek, di sini uang receh mendapatkan info dari whale chart. Untuk penjualan aset kripto dari FTX itu dilakukan secara bertahap. Yang pertama kali bisa kita lihat FTX Estate can sell up to 100 million US dollar. Itu adalah kesepakatan pertamanya. Kemungkinan besar FTX akan melakukan penjualan 100 juta dolar setiap minggunya. Tapi setelah FTX mengajukan sedikit komplain, akhirnya untuk batas penjualan dari FTX itu bisa dinaikkan sampai sekitar 200 juta US dollar. Artinya teman-teman, dari aset kripto 3,4 miliar US dollar ini akan ada selling pressure sebesar 200 juta US dollar setiap minggunya. Selain itu, yang perlu uang receh garis bawahi, berdasarkan postingan dari Wu Blockchain juga, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya 1,16 miliar US dollar yang berupa akun Solana itu dalam bentuk staking. Dan yang perlu kalian ketahui teman-teman, Solana milik FTX itu hanya bisa di-unlock setelah tahun 2025. Artinya FTX meskipun punya jumlah Solana yang cukup besar, mereka tidak bisa melakukan penjualan koin Solana mereka secara keseluruhan teman-teman. Di sini kita melihat ada 1,16 miliar token Solana yang tidak bisa dijual sebelum tahun 2025. Dan yang bisa dijual oleh FTX itu sendiri adalah aset selain Solana. Jadi teman-teman, buat kalian yang holder Solana, masih ada kesempatan kalian untuk menahan koin Solana kalian. Dan jangan terlalu panik selling terhadap apa yang sudah diberitakan di market. Karena sekali lagi uang receh melihat sebenarnya memang FTX itu punya banyak Solana, tapi sekali lagi Solana mereka itu di stake, dikunci, dan di tahun 2025 baru menjalani proses unlock. Artinya tidak akan ada selling pressure dari FTX itu berupa Solana. Berita selanjutnya datang dari CoinEx yang kena hacker oleh Lazarus Group. Ini adalah salah satu grup yang berada di Korea sana teman-teman. Biasanya mereka memang membobol digital aset seperti cryptocurrency. Dan untuk aset yang mereka curi itu jumlahnya katanya 54 juta US dollar. Yang paling besar ada ETH sekitar 17 juta, terus ada XRP sekitar 6 juta. Untuk Bitcoin ada 5 juta, dan yang paling besar lagi ada BSC sekitar 6 juta. Sisanya tidak terlalu besar teman-teman. Tapi dari koin-koin ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar kalau hacker melakukan penjualan atau melakukan crypto mixing sehingga orang-orang itu tidak tahu itu adalah hasil curian atau kripto hasil curian, bisa mengindikasikan bahwa untuk aset-aset tersebut kemungkinan besar juga akan sedikit terkoreksi karena adanya selling pressure dari hacker teman-teman. Nah, selain itu kita coba akan cek secara price action. Secara price action, Solana masih cenderung tertekan oleh buyers. Hal ini terlihat dari struktur yang terlihat di time frame daily, di mana uang receh itu melihat potensiali Solana sedang membentuk lower high dan lower low sequence. Artinya di sini kita bisa melihat untuk kenaikan Solana pada saat ini itu mengindikasikan mungkin Solana akan sekedar untuk retrace ke bagian atas dari pergerakan sebelumnya, hanya untuk mengindikasi lower high dari pergerakan Solana. Dan after itu kemungkinan besar Solana akan kembali terreject dari sekitaran area 19 atau maksimal 20 US dollar teman-teman. Dan after itu adalah probabilitas yang cukup bagus untuk kita mengambil short position di Solana. Dan kemungkinan besar Solana akan kembali turun ke bawah teman-teman. Mengingat sentimen dari FTX, bagi orang yang belum tahu, mereka masih cenderung panik dan melakukan aksi selling terhadap Solana. Padahal kalau kita teliti lebih jauh, penjualan yang dilakukan oleh FTX itu baru efektif di sekitaran tahun 2025. Nah, kita coba akan lihat untuk price action Bitcoin. Nah teman-teman, menurut uang receh pribadi, Bitcoin masih berada di dalam sideways panjangnya. Kurang lebih kita sudah hampir 1 bulan
mengalami masa sideways ini. Dan kita kemarin itu sempat melihat Bitcoin untuk menyentuh ke kisaran level 24.900-an. Hal ini sebenarnya uang receh sudah cukup pesimis teman-teman terhadap pergerakan Bitcoin, di mana uang receh masih berasumsi selagi bagian di level 24.800 itu belum terbreak, ada kemungkinan besar Bitcoin untuk kembali melanjutkan sesi rally-nya. Tapi melihat dari probabilitas yang ada, sebenarnya uang receh juga akan sedikit ragu teman-teman, karena secara struktur untuk Bitcoin itu sendiri masih under control oleh buyers, dan hal ini terlihat di saat Bitcoin itu naik hanya sekedar untuk mencari potensi lower high dari pergerakannya. Dan jika dia turun seperti ini teman-teman, ini sudah mengindikasikan Bitcoin sudah punya yang namanya lower low di time frame daily. Tinggal kita lihat kenaikan Bitcoin pada saat ini, akankah hanya sekedar untuk retest ke kisaran 26.500? Karena kalau hanya ke kisaran 26.500, after itu Bitcoin terdeadline, potensial besar area sini akan menjadi titik lower high dari pergerakan Bitcoin. Dan after itu kita akan melihat Bitcoin tertekan jauh lebih dalam teman-teman. Dan sekali lagi, kalau ini under dari posisi 24.800, uang receh akan berganti skenario dari bullish ke bearish teman-teman. Artinya uang receh mendukung Bitcoin untuk turun jauh lebih dalam lagi. Mendukung dalam artian kita bisa memaksimalkan untuk mencari cuan di pergerakan Bitcoin. Nah, sekian dulu untuk pendapat uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian. Thank you for watching till the end. See you on the next video.